Oke, film kali ini yang berjudul 99 Months 2022. Film ini mengisahkan seorang maba yang sudah terbiasa mengontrol kehidupannya sendiri, bekerja untuk dirinya sendiri, dan melampiaskan nafsainya sendirian. Waduh. Namun suatu hari dia dipertemukan dengan sosok laki-laki, dan apa yang mereka berdua akan lakukan? Tunggu, jangan di skip ya. Langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan wanita yang bernama Bigna. Dia adalah seorang maba yang jurusannya tidak jauh dari teknik teknis gitu ya. Namun yang tidak bisa dia tahan ketika di dalam keadaan kepanikan, keresahan, dan ketakutan. Bigna harus melakukan suatu adegan di mana mungkin semua dari kalian ingin menjadi korban selanjutnya. Saat dimana Bigna sudah terasa puas, si cowok nangis dan merasa menyesal. Waduh, coba aja kalian di posisi yang cowok ya, mungkin bakalan minta ronde 2 kali ya. Sehingga akhirnya Bigna merasa kasihan dan mengantarnya pulang. Oh iya, nama pria satu ini adalah Frankie ya. Kali ini Frankie bertanya, apakah kau sering melakukan ini? Dalam hati Bigna mungkin berkata, ya elah kayak gini doang mah udah makanan tiap hari bang. Udah aku kasih gratis bersih banyak tanya lagi ya. Saat dimana sudah sampai Frankie berpesan, jikalau kau ingin menemuiku, aku dikenal si Moha di sini ya. Saat memasuki rumah, Frankie mendapatkan kejutan hangat sebagai hari ulang tahun yang ke-28. Frankie merayakan hari ulang tahunnya bersama dengan semua temannya yang sudah dianggap keluarga. Frankie juga menghampiri salah satu bisnisnya sebagai pemilik dan pengedar hingga pemilik klub malam. Sedangkan di sisi lain Bigna yang merasa bosan dan juga cemas dengan pekerjaannya, kini Bigna memutuskan untuk olahraga malam sekaligus menghilangkan pikiran kotornya. Diperlihatkan Frankie bersama dengan satu teman bercintanya. Kemudian tidak lama, mereka mengobrol sedikit manja. Frankie berhasil membobol pintu kenikmatan dunia. Beberapa hari kemudian saat musim dingin tiba, diperlihatkan Bigna yang sedang mempresentasikan salah satu proyek kuliah tentang pengembangan sistem peringatan di salah satu kota negara Amerika Serikat. Saat dimana menunggu hasil pilihan proyek terbaik, sayang sekali Bigna belum bisa meraih itu. Dan Bigna kembali melakukan adegan gesekan sedikit demi sedikit, lama-lama keluar dikit. Waduh. Kini diperlihatkan Bigna yang ingin sekali menemui Frankie. Hingga kini Bigna mulai mencarinya sesuai arah dan petunjuk Frankie kemarin. Terlihat di sana Frankie yang sedang asik menjaga bar malam untuk semua karyawannya. Diperlihatkan mereka berdua bertemu di ruangan kosong. Dan juga Bigna sudah memberikan kode kepada Frankie untuk memakai topeng. Dengan aturan yang sama, tidak boleh memegang Bigna, namun Bigna lah yang akan menggosokkan ke atas bawah samping kanan bibir Frankie. Mungkin karena sedikit rangasnya kumis itu, ya mungkin karena itulah ya Bigna ketagihan. Dari hal inilah mereka berdua sering bertemu dan terlihat bahagia. Saat di dalam mobil, si Frankie mengungkapkan rasa nyamannya, namun Bigna menolak. Dia tidak ingin melibatkan nafsu di dalam keadaan bercinta. Keesokan harinya saat Bigna ingin pergi untuk salah satu proyeknya, saat itu juga si Frankie mengikuti Bigna dari sepanjang jalan hingga saat sampai di acara proyek tersebut. Singkat cerita, kini mereka berdua berada di salah satu ruangan Frankie untuk melakukan dansa. Ini semua Frankie lakukan karena dia ingin sekali membuktikan bahwasannya Frankie sangat mencintai Bigna. Keesokan harinya, saat Bigna dan juga seluruh tim ingin menghampiri proyek, namun sangat terlihat jelas Bigna merasa tidak nyaman dan ketakutan. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah Frankie. Terlihat Frankie yang sibuk memasak, namun si Mbak Gemoy Aslehoy dan tentu saja mantap menghampiri Frankie dan mencerobotin bibirnya. Di hari inilah Bigna dan juga Frankie terus bersama layaknya suami dan juga istri ya. Di suatu hari Frankie mengajak dia untuk menemui suatu rumah kosong di samping jalur pendakian di sana. Frankie mengatakan kepadanya, "Aku sangat ingin sekali tinggal di sini menikmati alam dan juga kenyamanan." Dan juga tidak lupa mereka berdua mengisi adegan romantis dengan bercerita tentang masa depan Frankie dan juga Bigna.
Saat tiba di rumah Frankie yang ditelepon oleh satu timnya untuk menjaga bar malam ini. Tidak lama kemudian Bigna mencari makanan, namun akhirnya seorang wanita tak dikenal menghampiri rumah Frankie dan menanyakan di mana Frankie berada. Tentunya Bigna tidak memberitahu dan menyuruh dia pergi. Dari hal itulah Bigna mulai khawatir dan berinisiatif untuk menghampiri Frankie. Siapa sangka Bigna yang melihat Frankie sedang asik bersama dengan wanita lain di sana. Mulai banyak pikiran dan menyesal, itu semua membuat Bigna lebih brutal meminum Alkuma dan mengakibatkan semakin ani-ani kepada Frankie. Semakin lama waktu berjalan, Bigna yang sudah semakin natskal dan juga semakin brutal kepada Frankie. Waduh, angkat tangan dong yang ingin sekali di posisi Frankie ya. Saat mereka bertiga yang mulai tersadar, kini Bigna yang sangat-sangat menjadi wanita pengertian. Dia pindah tempat hanya karena ingin mengerti Frankie yang ingin melakukan sodokan rudalnya bersama dengan wanita lainnya. Singkat cerita, di saat Bigna kembali terbangun dan berpikir ingin sekali kembali ke habitatnya, menjadi anak kuliah, ramah lingkungan, dan sedikit ani-ani. Setahun kemudian diperlihatkan Bigna yang sudah memakai cincin alias sudah bertunangan bersama dengan dosennya sendiri yang tentunya lebih tajir melintir dan juga tidak kalah hyper ya. Saat mereka berdua berada di dalam kamar, Bigna berkata kepadanya, "Aku akan melanjutkan sebagai dosen tentang penanggulangan bencana alam melalui pemantauan perilaku hewan." Sedangkan di sisi lain si Frankie hidupnya masih gitu-gitu aja, mencerbotin sampai sedalam 2 meter dan selebar 5 jari. Saat tiba di rumah, Frankie langsung mempersiapkan ready. Bukannya lebih baik, dia malah menggorcor rudalnya dengan kecepatan RX King. Scene berpindah di mana saat ini Bigna mendatangi acara pernikahan teman rekannya. Saat dia ingin mengambil secangkir gelas minuman kepada pelayan, tiba-tiba ya, di sana Frankie terlihat terkejut melihat Bigna yang sudah mempunyai pasangan jauh-jauh lebih baik daripada dirinya. Frankie yang sangat marah dan tentunya tidak lupa nyebat hingga menulis surat pertemuan untuk Bigna. Terlihat Bigna yang sudah menerima surat tersebut dan menuju tempat yang sudah ditentukan. Saat sampai di sana, tidak lama kemudian Frankie datang dan langsung memaksanya untuk membuka sumur yang telah lama tidak Frankie rasakan. Namun Frankie hanya mendapatkan cobokan tipis-tipis 2 meter kedalaman dari permukaan kelebatan hutan. Scene berpindah di mana saat Frankie melihat Bigna berdansa dengan tunangannya. Waduh, mau kasihan tapi dia udah menang banyak ya. Pulang dari kerja, Frankie yang sangat frustasi karena kejadian sebelumnya. Kini Frankie yang terlihat memakai pil KB dan juga minuman Alkuma beserta racun tikus di rumahnya. Hal ini tidak untuk ditiru ya, kalau kalian tiru kalian goblok. Tentunya Frankie semakin lama semakin teler hingga tidak sadarkan diri. Sedangkan di sisi lain Bigna yang baru selesai mengisi daya tahan tubuhnya bersama dengan kekasihnya. Namun karena kurang brutal si kekasih, akhirnya dia berinisiatif menemui Frankie si hyper brutal. Saat sampai di sana terlihat Frankie yang sudah tepar dan juga denyut nadi yang sangat-sangat melemah. Bigna langsung bergegas menelpon polisi ambulans untuk menjemput Frankie dalam keadaan kritis. 1 tahun berlalu, kini Frankie dan juga Bigna tinggal bersama di rumah yang dulu Frankie sangat inginkan. Frankie yang sangat bahagia. Hal itu terlihat pada semua pekerjaan rumah hingga peternakan, semua Frankie lah yang mengurusnya. Namun di sisi lain Bigna yang sering sekali merenung sendiri karena ini semua bukanlah tempatnya. Di sini tidak ada lampu dan juga internet. Saat tiba mereka berdua menikmati suasana di sana, Bigna sedikit lesu telah kehilangan kerjaannya dan juga dia sangat patah hati karena sudah lama sekali Frankie menolak ajakannya untuk bermain ani-anian dan juga cobok-cobokan. Saat malam tiba, Bigna yang sedikit memaksa Frankie karena dia sudah tidak kuat menahan birahinya yang sudah dipendam beberapa bulan lalu. Dari hal itulah Bigna semakin diasingkan oleh Frankie. Yaelah, sok mahal lu bang, itu coba paksa dikit, mau itu, coba deh paksa dikit. Suatu hari Bigna yang memutuskan pergi dari Frankie karena sudah tidak kuat dengan kehidupan di sana dan juga Bigna yang sering sekali diabaikan, bahkan sumurnya sudah tidak diobok-obok sama sekali ya.
10 tahun berlalu, Bigna yang sudah mencapai karirnya sebagai profesor doktor, dan kini Bigna ingin sekali menjenguk keadaan Franky. Pada saat sampai di sana terlihat rumah yang dulunya ramai, kini sudah tidak berpenghuni kembali. Namun saat di pertengahan jalan tiba-tiba dia bertemu dengan Franky yang sudah berubah drastis, dan juga dia sudah memiliki anak yang bernama Alex. Tidak lama kemudian Franky mengajaknya bertemu dengan keluarganya di rumah. Hingga saat mereka sampai di sana, Franky dan juga mereka semua terlihat bahagia dengan cerita masa lalu yang sudah dialami. Kini Bigna yang berpamitan pulang dan sang istri menyuruhnya untuk mengantar Bigna karena sudah terlalu larut malam untuk wanita berjalan sendirian. Saat di pertengahan jalan mereka yang tidak lagi ada obrolan, namun tidak disangka saat telah sampai di stasiun, Bigna memberikan alamatnya dan menyuruh Franky untuk mendatanginya nanti malam. Namun pada saat sampai di hotel, Bigna yang lagi-lagi menyesal telah memberikan alamatnya, kini tidak ada jalan lagi. Bigna harus menunggu sampai Franky datang dan menyambutnya. Udah kayak yang mau dijemput begal aja nih ya. Meskipun agak terpaksa dikit, tapi boleh lah ya. Di akhir cerita film ini, Franky yang kembali bersama dengan keluarganya dan juga Bigna yang kembali merawat dirinya dan sekaligus karirnya. Entah kedepannya mereka berdua akan ani-anian kembali atau sudah terakhir kali ini. Oke geng, terima kasih telah menonton, dan ya jangan lupa subrek-subreknya ya. Satu pesan moral dari film ini adalah kalian stop PMO. Anjir. See you, bye.